Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat UMPR Menyapa? Wah, ini jargon kita nih Pak Dekan, Sobat UMPR Menyapa. Harapannya hidup kita juga disapa oleh teman-teman. Nah, pagi ini di hari yang cerah di awal tahun, kita kedatangan tamu yang sebenarnya jaraknya berdekatan sih secara fakultas gitu ya. Cuman biar kelihatan formal, kita menerima kunjungan diplomatik ya. Yap, Iya. kayak pejabat-pejabat gitu Kayak ya. pejabat. Maksa banget ini konsep ini kan. Pagi ini dengan kita ada Pak Dekan FKIP UMPR. Pak Endi sapa teman-teman kita di... Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana? Sehat ya? Nah teman-teman, kita mau bincang tentang bagaimana sih FKIP hari ini. Kalau saya menyapa Pak Hendri udah biasa, orang udah baik tahu. Tapi bagaimana dengan FKIP hari ini? So far so good lah. Oh, ini kayak iklan sosis, bukan ya? Iya, itu kayak nugget gitu. Nah, so far so good. Ini kata-kata artinya kan sejauh ini baik gitu ya. Ya, Memangnya kedepannya gimana kok sampai sejauh ini dibilang baik? masih ada mimpi-mimpi yang belum tercapai gitu kan. Walaupun sebenarnya dalam pelaksanaan itu tetap sesuai dengan standarisasi harapan kita gitu kan. Masih banyak mimpi besar yang harus kita laksanakan itu. Itu kalau mimpi besar, mimpi paling kecil lah apa? Oleh FKIP? Kayaknya mimpi saya itu besar semua, nggak ada yang kecil. Gitu. Nggak ada gitu, ukurannya sama semua? Ukurannya sama. CC sama semua? Sama. Luar biasa. Sesuai dengan body saya. Wah, ini judulnya mimpi yang diseragamkan. Iya. Dengar-dengar FKIP ini mau ngadakan alumni gathering, benar nggak? Ya insya Allah. Kita kan sudah lama nggak silaturahim. Mungkin belum pernah ya silaturahim dengan para alumni. Sebenarnya inspirasi itu pasca kegiatan kita kemarin waktu silaturahim dengan para wisudawan, wisudawati kemarin. Ada beberapa masukan berharap para wisudawan, wisudawati itu ada pertemuan dengan alumni dalam rangka ya, membina hubungan silaturahim lah dengan kita para alumni itu. Alumni FKIP ini kalau boleh tahu, setahu Pak Dekan nih, di mana aja nih baik tersebar, baik di sektor pekerjaannya ataupun secara tempat? Hampir di seluruh provinsi Kalimantan Tengah ada ya, baik dalam dunia pendidikan maupun tidak. Pertama di antaranya ada yang menjadi kepala sekolah, jadi guru. Bahkan di antara mereka juga ada yang jadi kepala desa itu di beberapa desa itu. Oh, luar biasa ya. Ya, Itu S1 apa kemarin FKIP ya? ada yang PGSD, ada yang ekonomi gitu. Nah, jadi kepala desa ya? ya? Jadi kepala desa. Nah ini hal baru teman-teman, bahwa ternyata ada juga nih alumni FKIP kita yang jadi kepala desa. Iya. Nah jadi yang ingin jadi kepala desa silahkan kuliah di... FKIP. Oh, nggak gitu konsepnya. Mungkin dia punya jiwa pendidikan, mendidik dan cocok diterima oleh kalangan masyarakat. Ya karena kan FKIP itu tidak hanya membentuk, menyiapkan mahasiswa dari sisi kemampuan mengajar, tapi juga bersosialisasi, memformat sebuah manajemen sebuah organisasi juga diajarkan kepada mereka. Kemampuan komunikasi itu yang paling penting kan. Karena modal guru itu adalah yang pertama itulah dia bisa berbicara dengan halayak. Kemampuan komunikasi yang menjadi prioritas kompetensi yang kita kuatkan di FKIP ini. Sehingga pada saat dia selesai, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian juga bisa mengkomunikasikan diri dan memberikan ide-ide besar kepada masyarakat. Oke. Keren nih. Kalau kayak bicara sih udah kayak Menteri Pendidikan kayak. Nasib aja belum sampai kan. Kita belum tahu, barangkali OTW jadi Menteri Pendidikan. Enggak, saya pengen jadi presiden sih sebenarnya. Udah pernah jadi presiden mahasiswa? Sudah pernah. Alhamdulillah. Waktu pemilihan saya nggak dipilih. Apa karena Anda tidak percaya demokrasi? Saya orang demokrasi. Buktinya? Karena buktinya baju saya kan kotak-kotak berwarna-warni gitu. Nah. Ya, nih sampai tali jam saya putus lagi kan. Nah, Pak Hendri, terkait pengembangan fakultas, ada nggak rencana ya atau mimpi kali ya? Apa sih yang ke depan mau ditambah prodinya? Ya memang keinginan saya di masa jabatan saya menjadi dekan ini, yang paling prioritas adalah pengembangan program studi. Saya pengen kita buka S2. Kita punya program studi pasca sarjana yang kita ketahui bahwasanya di fakultas kita udah banyak para alumni kita yang S1, namun bingung yang melanjutkan pendidikan. Bahkan banyak masukan-masukan dari mereka itu supaya kita bisa membuka prodi pasca sarjana. Itu salah satu. Yang kedua, terkait dengan sertifikasi guru ya, ada namanya PPG. Jadi dua ini yang akan saya kejar di masa prodi saya. Insya Allah
kita sudah ajukan untuk S2 Pendidikan Dasar, sekarang dalam proses di kementerian. Ya doa kita dalam waktu dekat mudah-mudahan lah SK-nya itu bisa keluar. Nah dari 2 proyek yang diimpikan ini marketable degree nggak? Oh iya, pasti itu. Yakin? Yakin saya tentang Apa dasar mengatakan itu marketable degree? Apa jangan-jangan ini hanya hayalan, udah buka-buka aja? Atau ada riset-riset kecil? Oh mungkin? Ada, kita kan ada observasi, ada riset kecil yang kita lakukan. Sama contoh, biasanya kita kan turun-turun ke daerah setiap tahunnya. Kita identifikasi kebutuhan-kebutuhan para alumni kita, karena kita ada pertemuan dengan para alumni kita. Jadi banyak hal masukan-masukan terkait dengan hal tersebut, dan semangat saya mengajukan S2 Pendidikan Dasarnya berdasarkan keinginan para alumni. Karena mungkin rasa sayang mereka kepada kampus kita, dan yang pastinya kan kita, ya namanya kita swasta kan pasti memberikan yang terbaik. Kalau misalnya ini ada dari program studi atau dari kampus lain yang ingin kuliah di S2 itu juga available? Oh iya, pasti. Tapi yang menjadi prioritas kan para alumni. Karena kan kita tahu alumni yang sudah merasakan seperti apa berkuliah di tempat kita. Kalau masyarakat lain yang dulunya tidak berkuliah di tempat kita ingin berkuliah, wah kita sangat senang. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi kepada kampus kita. Oke, ini menarik banget nih. Dengar-dengar gitu ada laporan lah dari kita kan punya kayak sistem society gitu di kita itu. Banyak kadis-kadis pendidik itu ngomong sama Pak Dekan untuk minta dipersiapkan PPG, itu benar atau sekedar hoax gitu kan? Iya, karena dalam rangka mendukung sertifikasi guru, bahkan bukan cuma PPG ya, kayak ada beberapa kali saya ketemu dengan kadis pendidikan, dia malah menanyakan ada S2-nya nggak gitu kan. Saya tanya, kenapa Pak? Kalau memang ada S2, kami siap membantu, mendukung para guru-guru kami, karena mereka punya keinginan yang besar. Guru-guru kita yang ada di beberapa kabupaten atau di bawah naungan kedinasan mereka itu memiliki latar belakang pendidikan S2. Sinkron dengan... Sinkron. Ya, gayung bersambut. Gayung bersambut dengan nanti ini. Baru tumpah, ya kan? Iya, kalau udah tumpe-tumpe kan kita akan tahu manfaatnya gitu ya. Nah sekarang Pak Dekan ini punya harapan apa sih untuk kampus UMPR ini di masa yang akan datang? Ini kita bicara next future ya. Ya. Futuristik lah. Pastinya kita berharap kampusnya akan terus berkembang ya, eksistensinya terus meningkat di masyarakat. Karena kita sudah hampir semua masyarakat Kalimantan Tengah sudah merasakan manfaat dari keberadaan kampus kita. Jadi fungsi dan manfaat dan kemaslahatan kampusnya akan terus dikembangkan. Dan saya yakin kampusnya akan besar. Karena apa? Karena orang-orang di dalam saat ini punya komitmen yang besar terhadap kampus. Apalagi dengan ada dosen-dosen muda kita yang cukup sangat kreatif dan inovatif, dan banyak ide-ide pengembangan yang siap mereka tuangkan ke kampus ini. Insya Allah, saya meyakini hal itu. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, so do you wanna say something in our YouTube channel? Yap, pada teman-teman UMPR punya YouTube, mari kita kunjungi dan tonton, karena di YouTube UMPR ini pastinya hal-hal bermanfaat yang akan kita dapatkan. Terima kasih. Oke teman-teman, dimanapun berada, itulah tadi obrolan singkat kita di Morning Talk kita pagi ini. Terima kasih Pak Henry sudah melakukan kunjungannya ke berapa juta kali? Sekian juta kali. Ya. Selaku mitra dari kita, dan kita akhiri ya pagi ini tentu dengan mendoakan teman-teman sehat selalu dan terus menjadi cahaya dalam kehidupan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.